Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya para penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28D Ayat 1. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, yang selanjutnya adalah perlindungan hukum menurut Simanjuntak. Perlindungan hukum menurut Simanjuntak diartikan sebagai upaya para pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan sebaliknya, bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya adalah unsur-unsurnya. Yang pertama adalah adanya jaminan kepastian hukum. Yang kedua adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang ketiga adalah adanya sanksi bagi yang melanggar. Kemudian, apa sih pentingnya dari perlindungan dan penegakan hukum dan apa aja hal yang dapat diwujudkan? Nah, tujuan penting dari perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri adalah untuk memastikan kepada subjek hukum bahwa ia akan mendapatkan hak-haknya. Dan apabila ada pelanggaran atas hak-hak tersebut, maka akan ada perlindungan hukum yang memberikan perlindungan penuh terhadap subjek hukum yang menjadi korban. Adapun hal-hal yang dapat diwujudkan, yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum, di mana supremasi hukum itu sendiri adalah sebuah hukum memiliki sebuah kekuasaan yang di dalamnya mutlak mengatur setiap pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Nah, yang selanjutnya yaitu tegaknya keadilan, di mana fungsi dari hukum ini sendiri adalah untuk menegakkan adanya keadilan bagi masyarakat dan warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir itu mewujudkan perdamaian, di mana perdamaian ini akan terwujud apabila setiap orang merasa dalam perlindungan sebuah hukum. Selanjutnya yaitu peran lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan KPK. Peran kepolisian yaitu memelihara keamanan dan melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan di masyarakat demi ketentraman di suatu negara. Peran kejaksaan yaitu menegakkan supremasi hukum dan menegakkan asasi manusia. Yang ketiga, peran advokat yaitu menyeimbangkan antara peran penegak hukum kepolisian dengan peran penegak hukum kejaksaan yang dalam keadaan tertuntut atau tersangka. Dan yang terakhir, peran dari KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak pidana korupsi. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, peraturan di keluarga, yaitu melawan orang tua, mengganggu saudara, dan mengabaikan perintah orang tua. Dan yang kedua, itu di sekolah, yaitu bolos sekolah, cabut, mencontek. Sedangkan di masyarakat, yaitu main hakim sendiri, tidak mengikuti kerja bakti, dan mengonsumsi obat yang terlarang. Dan sedangkan yang ke bangsa dan negara, yaitu tidak mempunyai KTP, tidak mematuhi rambu-rambu, dan melakukan tindak pidana. Contoh norma dan sanksinya, yaitu yang norma adalah seperangkat peraturan tata tertib di masyarakat agar terciptanya suasana damai dan sejahtera. Contohnya yang pertama agama, yaitu lalai dalam beribadah. Sanksinya mendapat hukuman di akhirat. Sedangkan kesusilaan yaitu berbohong dan tidak adil. Sanksinya mendapatkan cemoohan. Dan yang terakhir yaitu hukum, korupsi dan merampok. Sanksinya itu adalah penjara atau kena denda. Baiklah, itu yang dapat kami tampilkan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.